Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dwi Anggraini dari Pendidikan Biologi kelas Indralaya. Pada hari ini kita akan membahas pertanyaan mengenai nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian nukleosida dan nukleotida serta jelaskan perbedaannya. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa atau deoksiribosa tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Nukleotida memiliki satu atau lebih gugus fosfat. Oleh karena itu, dengan menambahkan gugus fosfat, nukleosida dapat dikonversi menjadi nukleotida oleh enzim yang disebut kinase. Pertanyaan kedua, jelaskan apa itu DNA, jelaskan struktur, sifat, dan fungsinya. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. DNA terdiri dari polinukleotida memiliki gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa yang mengandung nitrogen. Fungsi DNA diantaranya yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sifat DNA: jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah eukariotik seperti benang yang tidak bercabang, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa itu RNA, jelaskan struktur, sifat, dan fungsinya. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA. RNA dicetak oleh DNA melalui proses transkripsi. Molekul RNA dapat membentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus dan tidak membentuk spiral. Komponen RNA terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan mono, di atau tri gugus fosfat yang akan membentuk ribonukleotida. Basa nitrogen yang terkandung dalam RNA yaitu basa purinnya terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidinnya terdiri atas sitosin dan urasil. Urasil adalah basa pirimidin yang khusus terdapat pada RNA. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel, akan tetapi pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Selanjutnya adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama, itu dari bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk rantai ganda atau double helix dan berukuran panjang, sedangkan RNA itu single helix atau ukuran pendek. Yang kedua, struktur gula. Struktur gula pada DNA yaitu deoksiribosa pada atom C nomor 2 berkaitan dengan gugus H. Sedangkan RNA, struktur gula pada ribosa pada atom C nomor 2 berkaitan dengan gugus OH. Yang ketiga, letak. DNA terletak di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA terletak di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Yang keempat, basa nitrogen. DNA memiliki basa nitrogen yaitu basa purin, adenin yang berpasangan dengan guanin, dan basa pirimidin, sitosin berpasangan dengan tinin.
Sedangkan basa nitrogen di RNA, basa purinnya itu adenin berpasangan dengan guanin, dan basa pirimidinnya sitosin berpasangan dengan urasil. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari basa nitrogen DNA dan RNA itu terletak dari RNA yang memiliki urasil, sedangkan yang di DNA tidak memiliki urasil. Selanjutnya itu fungsi. Fungsi DNA ada dua, yaitu informasi genetik dan sintesis protein. Sedangkan RNA hanya sebagai sintesis protein. Selanjutnya yang terakhir itu jenisnya. DNA memiliki dua jenis. Yang pertama DNA template dan yang kedua DNA anti-template. Selanjutnya RNA. RNA memiliki tiga jenis. Yang pertama mRNA, yang kedua rRNA, dan yang ketiga tRNA. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Akhirun kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.